Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya ajak kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Matius 9 ayat 35 mulai dari saya terlebih dahulu. Saudara boleh lihat di screen. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang-orang itu berkata, Yesus memberikan kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan berlata seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti yang sudah beberapa kali menjadi tema khotbah di bulan Oktober, saya khotbah misi waktu minggu pertama. Minggu kedua itu Pak Kiki, ya, The Heart of Mission. Lalu minggu ketiga saya lagi bicara tentang misi. Lalu Pak Thomas Bimo, ya, minggu lalu Pak Thomas Bimo ya bicara tentang misi. Saudara-saudara, hari ini juga saya akan berbicara tentang misi. Judul tema khotbah saya, jadilah penuai yang maksimal untuk penuaian yang maksimal. Sekali lagi, jadilah penuai yang maksimal. Ya, jadilah penuai yang excellent. Jadilah penuai yang maksimal untuk penuaian yang maksimal. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kembali sedikit. Coba boleh lihat saya, saudara-saudara. Ketika saudara dimenangkan, ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara itu dijadikan penuai. Sebenarnya, makanya dikatakan pergi jangkau jiwa. Maksudnya apa? Jadilah penuai. Jadilah penuai. Ini tidak boleh lupa. Kenapa menjadi penuai itu sangat penting? Ini khotbah saya di minggu yang ketiga kalau nggak salah. Yang pertama, menjadi penuai itu bukan pilihan. Orang muda dengar ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini, menjadi penuai itu bukan pilihan. Misalnya, siapa yang suka menuai, boleh silakan masuk, ikut seminar bagaimana menuai, bagaimana bukan. Jadi penuai itu perintah, ini kehendak Allah. Tuhan berkata begini, pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Menjadikan murid itu berarti memenangkan jiwa, supaya mereka bertobat, terima Tuhan. Yang kedua, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Jadi maksudnya bimbing mereka untuk bertumbuh. Ini yang pertama. Menjadikan murid, menjadi penuai, saudara-saudara, itu karena orang yang menolak Yesus, lihat saudara-saudara, mereka akan binasa. Mereka akan mengalami penghakiman Allah. Penghakiman Allah itu 3. Mereka mati sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka akan mengalami masa penderitaan di alam Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya dimasukin direkam. Ya, tolong kau. Saya bergerak. Yang kedua, orang yang nolak Yesus itu tidak diangkat. Ya, tidak diangkat. Orang yang tidak diangkat akan mengalami masa-masa penderitaan yang maha dahsyat. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 24, dikatakan 21-22, dikatakan ini, akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Air bah tidak bisa menandinginya. Penindasan Pol Pot, Khmer Merah, itu tidak bisa menandinginya. Penindasan yang paling sadis Idi Amin, ya, kalau saudara baca sejarah, tidak bisa menandinginya. Penindasan Hitler terhadap orang Israel tidak bisa menandinginya. Penindasan ISIS, ya saudara-saudara, yang sedang berlangsung. Bagaimana orang
diperkosa, dibakar, dipancung, itu tidak bisa menandinginya. Tidak bisa menandingi apa? Bisa menandingi hukuman Allah atas bumi waktu gereja Tuhan diangkat. Yang ketiga, lihat ya, orang yang nolak Yesus, tidak percaya Yesus, itu akan mendapat hukuman kekal dalam api neraka bermiliar-miliar tahun. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa menuai itu begitu penting ya? Yang tadi, menuai itu kehendak Allah. Yang kedua, orang yang nolak Yesus itu akan mendapat penghakiman Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, lihat ya, yang ketiga itu pelayanan kita kepada Yesus itu berkaitan dengan soal apakah kita memperhatikan jiwa-jiwa atau tidak. Tidak peduli saudara seheboh apa di dalam gereja, tidak peduli saudara sekeras apa tepuk tangan saudara, tidak peduli saudara semerdu apa, tidak peduli saudara sesibuk apa, saudara boleh jadi pemain musik, saudara boleh jadi song leader, saudara boleh menjadi usher dan sebagainya di dalam gereja lokal. Tetapi kalau kita tidak pernah menyentuh jiwa-jiwa, kalau kita tidak pernah berdampak buat jiwa-jiwa, maka sesungguhnya kita tidak betul-betul melayani Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, sebab ketika aku lapar, kau tidak kasih aku makan, ketika aku haus, kau tidak kasih aku minum, ketika aku telanjang, kau tidak kasih aku pakaian, ketika aku orang asing, kau tidak kasih satu tempat untuk aku menginap, ketika aku di penjara dan sakit, kau tidak mengunjungi aku. Tidak peduli. Ini bicara tentang luas. Ini bicara tentang letter leh, seperti kata-kata lapar, haus. Tapi juga ini bicara tentang kiasan rohani, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang lapar rohani, orang-orang yang terikat, orang-orang yang hidup di dalam dosa seperti ini. Kau tidak melakukannya untuk aku. Saudara lihat ya, kebaktian itu wajib. Kenapa wajib? Kita perlu di-charge, saudara. Kita perlu proklaim di sini. Kita perlu deklarasikan. Kita perlu ucapan syukur. Kita dikuatkan di sini. Tapi kekristenan sejati ketika kita keluar dari gereja itu sebenarnya. Yang keempat, saudara, kenapa menjadi penuai itu begitu penting? Karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas kita terhadap orang-orang yang digiring Tuhan. Orang yang digiring Tuhan itu bisa, lihat ya, keluarga. Bisa anak kita, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa mantu, bisa om, tante, encek, engku, empek, pak le, pak dek, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa pembantu rumah tangga. Yang ketiga, teman kantor, teman kuliah, teman sekolah. Yang seterusnya, tetangga. Ini adalah orang-orang yang bertahun-tahun dekat dengan kita. Kalau misalnya mereka betul-betul tidak pernah dengar, saudara-saudara, tentang keselamatan, orang yang betul-betul di bawah Tuhan, kita bertanggung jawab. Yang terakhir, saudara-saudara, ya, kemuliaan yang melebihi segala-galanya itu diperhitungkan. Salah satunya soal apakah kita telah berdampak buat jiwa-jiwa atau tidak. Nah, hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara, gereja yang sejati adalah gereja yang tetap mendengungkan, mendeklarasikan panggilan Tuhan untuk jangkau jiwa. Makanya kita bersyukur kita kembali diingatkan soal ini. Nah, hari ini berkaitan dengan apa yang baru saja saya sampaikan, judul khotbah saya, jadilah penuai yang maksimal. Ada orang-orang yang sudah sadar ya, saya sebenarnya dipanggil jadi penuai, saya tahu jadi penuai. Tapi sampai sekarang nggak pernah aku menuai. Sampai sekarang ya menuainya juga tidak maksimal. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang mereka tidak sadar bahwa mereka dipanggil untuk menjadi penuai, tapi penuai yang excellent. Sebab kalau tidak, mereka tidak akan bisa menuai secara maksimal. Nah, bicara tentang penuaian maksimal, itu bicara tiga. Yang pertama, jumlah tuaian. Kalau saudara nanam pohon, ya saudara-saudara, nanam padi, nanam pohon, berkebun, maka yang disebut dengan tuaian yang maksimal, pasti bicara tentang hasilnya yang banyak. Betul nggak, saudara? Kalau mau nanam sesuatu kan pengen hasilnya banyak kan? Ini namanya maksimal. Jadi kalau kita nanam sesuatu, tapi hasilnya dikit, itu namanya penuaiannya gagal. Nanam cabai, tapi ya cuman satu pohon cuma ada 15 cabai, berarti tidak maksimal. Satu pohon harusnya ada 150 cabai. Wah, itu maksimal. Seperti itu.
Jadi bicara tentang penuaian yang maksimal, itu bicara tentang jumlahnya. Dulu ada lagu begini. Saya tidak tahu, orang-orang baru pasti tidak kenal lagu ini. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu, nyak sesat terbelenggu. Pimpinlah hidup hamba membawa Injilmu. Lihat nih, mempersembahkan jiwa walau hanya satu. Walau hanya satu. Ini perlu diralat. Mungkin ya saudara-saudara, komponisnya, penggubahnya, penyairnya mungkin lihat susah banget gitu. Jadi satu lah. Tetapi ini juga mungkin bisa saja relevan ternyata sampai sekarang. Karena kalau dicek, saya cek ya saudara-saudara. Mari ingat, coba siapa jiwa yang saudara sudah persembahkan kepada Tuhan akibat pelayanan saudara? Coba ingat. Jadi bukan cuma satu sebenarnya, satu saja berat. Tapi saudara lihat, Tuhan ingin kita menjadi penuai yang maksimal. Dengan catatan yang disebut tuaian maksimal adalah, ya ini bicara tentang jumlah. Saudara dipanggil bukan cuma sekedar bawa jiwa satu. Kalau perlu 2, kalau perlu 3, kalau perlu lebih. Waktu pertama kali saudara-saudara gereja ini dibentuk, saya ingat beberapa orang saja. Pak Yodi, Bu Rosel, waktu itu ada Ibu Oma Tobing. Ini yang awal-awal. Yang awal-awalnya ada Bu Lili. Terus ada Oma. Tiap pagi dia datang, pagi, pasti Bu Andri tahu. Siapa Bu Lina? Pagi. Bu Sutina. Hah? Bu Sutina. Ya, Bu Sutina, Bude. Selalu tiap pagi. Selalu, saudara. Setiap pagi hanya datang bawa sarapan. Ini buat kamu nih. Kita berdua belum ada event. Event masih di mana? Itu dia langsung. Di angan-angan. Pagi. Nah, Bude ini setiap kali suka bawa apa? Bawa jiwa, bukan bawa ketan. Ini sarapannya. Emang kita kurang kompak nah. Itu maksudnya jiwa, bukan ketan. Dia kadang-kadang suka bawa lontong sayur memang, kadang suka ketan, suka lupis begitu. Saya ingat ya, dia oma-oma umur lebih dari 70 tahun. Tapi saudara lihat ya, dia suka bawa jiwa. Jangan-jangan kemuliaan dia di kekekalan itu Bude itu lebih mendapatkan kemuliaan dari kita. Kita cuma sibuk-sibuk saja di gereja. Saya tidak mengatakan sibuk di gereja itu tidak penting. Itu perlu. Tapi itu dari sekian dari, ya salah satu dari sekian yang seharusnya menjadi panggilan dan tugas tanggung jawab kita. Ya. Saya pengen sih sekali lagi, sekarang masih ada orang yang pagi, Pak John lupis nih Pak John. Yang pertama jumlah tuaian. Yang kedua, bicara tuaian yang maksimal. Dengar nih orang muda, Bapak Ibu, kita kan dipanggil untuk menjadi penuai yang maksimal. Supaya apa? Dapat tuaiannya juga maksimal. Tuaian yang maksimal yang pertama soal jumlah. Bicara tuaian maksimal jelas ini bicara tentang kuantitas. Yang kedua, itu bicara tentang mutunya. Banyak cabenya, busuk semua. Ya namanya nggak maksimal tuaiannya. Waduh, mangganya satu pohon ada 280 buah. Tapi 270 busuk semua. Ini namanya tidak maksimal.
Jadi bicara tentang penuaian yang maksimal itu yang kedua bicara mutunya. Mutunya tuh kalau mangga besar, banyak, manis. Jangan sedikit, kecil, busuk. Coba tanya kiri dan kanan, lu yang mana? Besar, banyak, manis, atau sedikit, kecil, busuk? Aduh, mungkin saudara juga dapat yang manis tapi kecil. Enggak begitu. Saudara-saudara, saya pernah ke Ambon ya. Di Ambon itu mangganya mangga golek. Hampir di seluruh tanah Ambon itu mangganya mangga golek. Nah, satu kali kita ke sana, hampir seluruh mangga-mangga di sana kena serang hama. Jadi setiap makan di sana dibuka selalu ada ulat. Hampir di semua. Luarnya bagus, tapi ketika dipotong di dalamnya selalu ada ulat. Jadi mereka bilang ini tahun ini kita pohon-pohon semua di sana kena hama. Nah maksudnya jangan begini ya, mutu yang baik, penuaian yang maksimal itu bicara tentang jumlahnya tentu banyak. Yang kedua mutu tuaiannya jelas baik. Yang ketiga bicara penuaian yang maksimal itu cepat. Cepat, dipanennya cepat, bertumbuhnya cepat. Kalau zaman dulu untuk padi unggul butuh 4 bulan atau 3 bulan. Nah padi unggul yang sekarang 2 bulan saja sudah panen. Itu namanya cepat. Itu namanya penuaian yang maksimal. Cara manennya juga. Saya pernah diposting satu ya di media sosial, ada yang kirim atau di YouTube pernah saya lihat. Itu ada satu alat yang untuk manen padi. Itu kan padi kan berbaris-baris tuh ya, berbaris-baris. Itu ada alat yang tinggal didorong aja, itu padinya jatuh, tinggal didorong begitu, ada alatnya. Kan tradisional kan pakai potong kan. Ini kelompok yang kedua. Ya, padahal begitu banyak. Tapi itu alat saya lihat, itu dalam beberapa menit. Itu tumbuh-tumbuh semua. Ini bicara apa? Bicara tentang alat yang semakin canggih untuk apa? Untuk penuaian yang maksimal, makanya alatnya perlu canggih. Kalau saudara lihat di pabrik-pabrik, maka banyak manusia diubah, diganti dengan robot. Ya pengalengan, cap, apa, isi kontennya apa, tutupnya, semuanya. Lalu dimasukin ke dalam box-box, boxnya diikat, semuanya pakai robot. Semuanya pakai robot. Itu cepat sekali. Hasilnya banyak, cepat sekali. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin saudara kita dipanggil untuk menjadi penuai yang maksimal. Makanya saudara-saudara, saudara dan saya perlu tangkap hal ini. Jangan gini ya. Jangan kita, yang pertama saja kita sudah tidak sadar bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi penuai. Tapi saya berharap khotbah-khotbah yang kemarin itu membuat kita ngeh. Wah iya, saya dipanggil untuk menjadi penuai. Saya harus menjadi orang-orang yang memuridkan orang. Nah hari ini saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi penuai yang maksimal? Yang pertama, kita harus sadar. Yang pertama saudara-saudara, mengacu kepada Matius 9 ayat 35. Coba kita lihat lagi, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Terus melihat orang banyak itu, tergelaplah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terus maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Terus, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dengar nih saudara-saudara. Yang saudara perlu camkan baik-baik. Bagaimana kita bisa menjadi penuai yang maksimal untuk mendapatkan tuaian yang maksimal? Sadarilah saudara-saudara, lihat. Tuaian itu sebenarnya banyak. Jangan berpikir, mana ya?
saudara tidak peka. Kalau saudara seperti ini, tuayannya begitu banyak, saking banyaknya jumlah kita ini terlalu sedikit untuk menuai. Satu tuayannya sebenarnya banyak, cuma kita tidak peka. Mana tuayannya? Tuhan bilang begini, ayat 36. Coba lihat ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, lihat nih, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, mereka orang banyak itu, dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37. Lihat nih, siapa tuh orang-orang banyak itu? Disebut apa itu? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak. Jadi yang banyak-banyak itu siapa yang sebenarnya? Tuayan. Siapa tuayan itu? Orang-orang yang pertama, lihat ayat 35. Nih lihat nih. Siapa yang disebut tuayan itu? 35. Coba buka 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi yang disebut tuayannya banyak itu yang pertama adalah orang-orang yang apa? Sakit. Saya tidak mengatakan orang sakit ini adalah orang-orang yang Kristen saja, orang yang Kristen yang sakit. Ya jelas masuk tuayan itu. Karena orang yang disebut tuayan juga adalah orang Kristen yang sakit. Orang Kristen yang sakit bisa saja lemah kan? Bisa saja putus asa, bisa saja dia mulai mau meninggalkan Tuhan. Ini juga tuayan nih, ini perlu diperbaharui nih. Tetapi juga orang sakit ini kan bicara tentang orang-orang yang di luar sana, bukan orang-orang percaya, tapi yang sakit. Cuma kita tidak peka. Kenapa? Karena kita tidak pernah berani untuk menawarkan. Bu, Pak, Sis, Om, Dek, mau nggak saya doain? Kalau saudara berjalan dalam kuasa Tuhan, kuasa doa menyertai saudara, kalau dia sembuh, saudara ini bisa merupakan tuayan. Banyak orang sakit Pak sekarang, secara fisik maupun sakit jiwa. Kalau saudara ketemu sama orang yang cara nalarnya nggak normal, saya mau kasih tahu saudara, itu ciri orang sakit jiwa. Sepatutnya seharusnya orang berbuat demikian, dia kok tidak berbuat demikian. Ini saya mau kasih tahu, ini sakit jiwa sebenarnya. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini banyak. Cuma kita tidak peka. Perilaku-perilaku aneh ya. Dia secara fisik normal, tapi perilaku-perilakunya aneh, nggak normal gitu loh. Ini sakit nih jiwanya. Seharusnya dia misalnya minta maaf, tapi tidak minta maaf, marah gitu. Ini sakit jiwa. Seharusnya dia misalnya bekerjanya normal ya, misalnya. Seharusnya dia menjadi pelajar yang normal. Seharusnya dia menjadi pegawai yang normal. Seharusnya dia menjadi ibu, bapak yang normal. Tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang ini kok di luar kewajaran. Ini saya kasih tahu, ini sakit. Tapi ada orang yang rohnya juga sakit. Orang yang rohnya sakit, ya saudara-saudara, biasanya suka komplain, sudah kehilangan pengharapan, sudah putus asa. Ini orang-orang yang rohnya sakit. Orang-orang yang sudah tidak akrab lagi dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi mau hal-hal yang rohani. Ini sakit. Tapi ada orang tiga-tiganya. Sudah sakit fisik, sakit jiwanya, rohnya juga sakit. Dan saya mau kasih tahu, orang-orang seperti ini banyak. Siapa yang seharusnya menjadi tuayan? Ya mereka. Cuma kita tidak peka. Makanya Tuhan berkata begini sama murid-murid. Kau berkata 4 bulan lagi musim penuaian. Yang aku bilang, hari ini juga. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah, ladang-ladang sudah menguning. Orang bilang begini, orang bilang musim penuaian baru 4 bulan lagi. Tapi Tuhan berkata, dengar ya, hari ini juga. Aku bilang, tuayan sudah begitu banyak. Pandang sekeliling. Jadi saudara lihat, kita tidak pernah peka terhadap orang-orang di sekeliling kita. Bisa saja anggota keluarga kita itu, wah ini anak gue sakit nih,
ini orang nggak normal nih. Wah, ini suami gue sakit nih, nggak normal nih. Wah, bini gue nih, istri gue nih sakit. Ternyata bisa saja ini. Tapi bisa saja orang-orang yang saya sebutin, orang-orang yang ada di sekeliling kita, pembantu rumah tangga, tetangga kita, cuma kita tidak dekat. Makanya saudara-saudara, kenapa kita disuruh menuai secara maksimal? Karena memang tuaiannya memang banyak. Ayat yang ke-35, lihat. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan apa? Kelemahan. Jadi ternyata orang-orang di sekitar kita bisa saja menjadi orang-orang yang lemah. Saudara tahu nggak orang-orang yang lemah, orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang lemah itu bicara tentang orang-orang yang pelin-pelan. Dia nggak bisa ngambil keputusan, nggak punya prinsip. Oh maaf nih, saya nggak bisa seperti ini. Saya kemarin pernah ngobrol-ngobrol sama kita. Satu kali dia pengen deal untuk nonton bareng dengan teman-temannya. Dia mau cerita, Pak, aku mau nonton bareng, mau nonton film ini. Waktu saya lihat, ya ini mah film setan deh, film horor. Nggak mau challenge, apa berani-beraninya. Ya saya mengerti ya, ini anak-anak gitu ngobrol, tapi saya perlu kasih dia prinsip. Mana tontonan-tontonan yang oke, mana yang tidak oke, mana yang bermutu, mana yang tidak bermutu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya orang tua, saya sedang menjaga dia. Mungkin dia tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Ya karena tidak sesuai dengan keinginan. Tapi saya bisa melihat ke depan. Saya rela saudara-saudara punya hubungan yang sedikit retak untuk sementara waktu, tapi saya menjaga jiwanya. Daripada, aduh kasihan deh, aduh demi gengsi, anak-anak kan mesti begini demi gengsi. Saudara dengan orang tua, kok sedang menjerumuskan anaknya. Saya rela punya keretakan sedikit dengan anak saya, karena keinginannya tidak semuanya terpenuhi. Tapi saya sedang menjaga dia dari bahaya 5 tahun, 6 tahun ke depan. Begitu. Makanya saya kadang-kadang ya sedikit kok terlalu kaku ya. Ya sedikit kaku, tapi tidak kaku banget. Sudah boleh tanya. Saya tidak terlalu kaku banget. Jadi ada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah tuh orang-orang yang terikat. Ini saya mau kasih tahu. Orang yang lemah tuh orang yang terikat. Orang terikat judi, terikat pornografi, terikat rokok, terikat drugs. Ini orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah tuh nggak punya kekuatan. Drugs panggil, ayo, cobain. Dia akan cobain. Kenapa? Dia lemah, dia tidak punya kekuatan untuk nolak. Ayo, free sex saja. Ayo, lakukan saja. Nah jadi masalah, ini enak kok. Dia akan lakukan. Kenapa? Dia tidak punya kekuatan untuk nolak. Ini orang yang lemah. Ayo, ngutang saja. Jangan bayar. Begitu. Ya, ngutang lagi. Bodoh amat dengan orang. Tidak peduli. Dia nipu. Dia tidak punya kekuatan. No, ini orang-orang yang lemah. Saya mau kasih tahu, dengar. Orang-orang seperti ini begitu banyak. Tuhan berkata, pandang sekelilingmu. Tuaian sudah begitu banyak. Siapa mereka? Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu bicara orang-orang yang pelin-pelan, orang-orang yang terikat. 36. Kau mau tahu tuaian yang kayak yang banyak itu siapa? Lihat nih. Mereka, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nih tuaiannya. Karena mereka lelah. Jadi tuaian itu salah satunya selain orang yang sakit, baik fisik, jiwa, dan roh. Yang kedua orang-orang yang lemah. Yang ketiga orang-orang yang lelah. Pernah gak dengar orang ngomong begini? Aduh, gue udah capek dah. Dia orang-orang yang lelah. Gue mikirin suami gue udah capek dah. Gue mikirin anak gue udah capek dah. Ibu-ibu nih denger nih, kalau kau ngomong, aduh gue udah capek dah nih ngeliatin anak gue udah capek dah. Kau termasuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lelah. Kalau kau sudah berkata, aduh, kayaknya gue udah mati aja. Kau ada termasuk orang-orang yang lelah. Tapi kan bukan cuma saudara sebenarnya. Atau paling tidak saya akan berkata begini, seharusnya saudara tidak.
Tapi orang-orang yang lelah kan di luar begitu banyak. Orang-orang yang sudah, aduh gue lelah, udah lelah. Ya, orang-orang yang seperti ini biasanya niatnya ada, tapi kemampuannya nol. Ya saya sih tahu, saya harus mengampuni, tapi ya, aduh gue udah capek dah. Ini orang-orang yang lelah. Ya gue sih tahu sebenarnya ini nggak boleh ya. Anak-anak muda berkata, ya sebenarnya gue nggak boleh nih lakukan ini, tapi gue nggak punya kemampuan. Ini orang-orang yang sudah lelah. Siapa tuayan yang sudah menghuni? Karena mereka lelah dan terlantar. Orang-orang yang terlantar ini adalah orang-orang yang berada di dalam zona berbahaya. Orang terlantar. Domba-domba yang terlantar. Saudara dengar? Bapak Ibu saudara dengar? Saudara boleh setuju atau tidak terhadap kebijakan saya. Saya tetap akan negur saudara. Kalau saudara saya rasa-rasa ini bisa nyimpang. Ini bisa nyimpang. Kenapa? Saya bertanggung jawab sama Tuhan saya di atas. Saya perlu menjaga, jangan sampai saudara keluar batas, keluar dari payung otoritas. Namanya payung otoritas. Kemarin kita dengar khotbah dari Pak Dedi. Ada payung otoritas. Payung otoritas itu adalah payung penjagaan supaya saudara jangan jatuh ke dalam dosa, supaya saudara jangan akhirnya kena serangan iblis, supaya saudara jangan diikat iblis dan saudara akhirnya binasa. Makanya beberapa orang saya kasih nasihat. Syukur-syukur dinasehati dan berkata, aduh iya ya Bapak Gembala terima kasih ya. Ah iya ya Ibu Gembala terima kasih ya. Kalau ngeyel-ngeyel saya agak keras sedikit. Yuk jangan begitu. Kalau saya sudah ngomong, yuk jangan begitu, lalu sadar, oh iya ya, saya bersyukur. Kalau dibilang, yuk jangan begitu, ngeyel juga, lo jangan pelayanan. Saya akan ngomong gitu. Saya sedang jaga dia. Kenapa? Ada begitu banyak orang tidak tercover, nggak ada payungnya, nggak ada orang yang jaga dia. Dan saya mau kasih tahu, saudara bersyukur ada di dalam gereja yang peduli soal ini. Tapi di luar sana, saudara-saudara, ada nggak yang menjaga mereka? Nggak boleh begini loh. Kamu ada batasnya. Hati-hati loh. Hati-hati. Mereka tidak terpagar. Akhirnya mereka jatuh-jatuh, terilang. Nah orang-orang begini di luar sana begitu banyak. Anak-anak muda di luar sana begitu banyak. Bebas berkeliaran, bebas mau melakukan apa saja. Akhirnya mereka binasa. Nah orang-orang seperti ini begitu banyak Bapak Ibu. Kita tidak peka saja. Kita berpikir mana yang mesti dituayan, mana yang mesti dituayan. Kan ini kan bukan bicara tentang, bukan orang bicara tentang orang Kristen yang lemah saja. Ini bicara tentang tetangga kita. Makanya bangun hubungan. Ya 161 nih saudara-saudara saya tidak batalin. Saya sedang cari momentum. Makanya ada 1 bulan cari ini orang yang digiring itu. Masuk bulan yang kedua, bangun hubungan. Bagaimana kita bisa akhirnya nawarin doa, mau nggak saya doain? Dan dia berkata, iya saya mau. Padahal dia tidak seiman. Itu karena bangun hubungan. Saudara kalau tidak bangun hubungan, tidak menjadi orang damai buat orang yang digiring Tuhan kepada kita, dia tidak mau didoain, dia tidak mau dengar kita. Bagaimana kita bisa menuai? Makanya saudara-saudara harus peka. Peka yang pertama, lihat nih. Tuayan itu begitu banyak di sekeliling. Coba ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Tuayan tuh begitu banyak, bro. Tuayan tuh banyak. Tinggal panen aja itu, Pak Toto bener. Tinggal panen. Coba. Kita nggak perlu. Nih, saya tanya sama saudara, perlu nanam nggak sebenarnya kalau saudara lihat di sini? Nggak perlu nanam, sudah dikasih nih, ini udah matang tuh ayamnya, kok tinggal panen. Saya tanya sama Pak Gultom, kebetulan Pak Gultom tanya, jawab ya, ini sejalan nih. Pak, kalau misalnya tuayan dikasih sama kita nggak tuai-tuai, itu tuayan gimana tuh Pak? Ini mangga nih, udah siap dituai, kita nggak tuai-tuai tuh Pak. Itu mangga tuh jadi apa tuh Pak? Busuk dia, rusak dia. Itu padi udah matang, kita kagak tuai-tuai. Mangga udah matang, kita tidak tuai-tuai. Waduh, busuk.
saudara tidak bakal bisa. Jadi momentum-momentum tertentu, saudara perlu peka. Hal yang kedua, saudara-saudara, lihat ya. Yang pertama, saudara harus peka bahwa ternyata tuaian itu begitu banyak di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penuai itu perlu diperlengkapi. Ya perlu alat supaya menuainya cepat, menuainya tepat waktu, menuainya banyak, maka perlu alat yang berkualitas. Penuai juga perlu berkualitas. Bapak Ibu boleh lihat saya sebentar. Satu kali saya pelayanan, nunggu pelayanan karena di sesi yang pertama itu lama, ada manifestasi terlalu lama. Saya nunggu sudah begitu 1,5 jam, belum selesai juga. Akhirnya saya memberanikan diri datang kepada panitia. Kok lama sudah jam segini? Mereka belum mandi, mereka belum. Saya akan KKR jam 7, tapi kira-kira jam 6 lewat, ini masih manifestasi. Saya tidak tahu pembicaranya dari orang dalam atau bagaimana. Tapi manifestasinya tunggu lama, jam 6 lewat 15 sudah gelap. Tapi mereka masih manifestasi. Saya masuk ke ruangan itu, saya lihat orang berteriak di sana orang berteriak. Saya panggil panitia. Boleh nggak saya bantuin? Waduh, kayak dapat angin segar, saudara-saudara. Boleh pak. Oh, karena mereka udah putus asa. Saya ngomong begini, kan lihat kan teriak-teriak. Jangan ditengking-tengking nih orangnya. Ini orang bukan kerasukan setan. Panggil namanya, suruh dia bangun. Orang kerasukan setan, Pak, sama orang yang kepahitan, itu teriaknya sama. Orang yang luka batin ditengking-tengking, terganggu. Lihat orang yang pahit itu ditengking-tengking, dia tambah teriak-teriak. Maksud saya begini, saudara bisa bedakan nggak? Ini orang yang lagi teriak, ini luka batin, tapi ini kerasukan setan. Bagaimana kau bisa menilai ini kerasukan setan atau bagaimana ini saudara ini luka batin? Kalau tidak, saudara diperlengkapi, belajar dong. Kalau misalnya orang istri saya begini, apa istri saya, coba lihat, bayangin istri saya begini, saya balik lagi. Aduh suami saya begini, waduh suami saya begini, Pak tolong Pak ini, waduh saya udah mau putus asa, saya mau cerai aja, ini suami saya begini. Apakah saudara langsung percaya bahwa seperti tidak bisa? Saudara perlu dengar dari dua belah pihak. Bisa saja ini kulitnya saja ya, dia sedang ngomong. Nah akarnya belum. Nah saudara perlu mampu untuk menemukan akarnya. Nah bagaimana saudara bisa menuai mereka kalau saudara tidak mau mengupgrade? Mari upgrade, baca buku, ikut di sini MBC. Apa tuh MBC? Maharta Bible Course. Itu. Saya apresiasi buat saudara-saudara yang yang Om. Banyak, soalnya saya dipanggilnya banyak-banyak. Pak, ada yang panggil Pak, ada yang panggil Om, ada yang panggil Pi, apa-apalah saya dipanggil oke. Saya mau belajar ini, saya mau kursi, oke, no problem. Saya rekomend, yuk kalau mau kesini, kalau mau kesini, saya nilai. Kalau ditanya ini bagus nggak, oh ini bagus, ini kurang, saya bisa rekomend begitu. Jadi upgrade dong diri saudara. Kalau saudara diperhadapkan dengan orang yang kerasukan setan, dan kebetulan itu pembantu saudara, coba apa yang saudara lakukan? Mana yang telepon Pak Joni ya? Mana yang telepon Pak Joni? Nah, yang saudara lakukan bukan mana telepon Pak Joni. Yang saudara lakukan adalah saudara tenang dan saudara usir itu setannya. Bukan mana telepon Pak Joni. Kalau nggak Pak Joni nggak ada, Bu Yeni nggak boleh juga. Jadi saudara harus cakap. Saudara harus bisa numpang tangan atau orang sakit. Sebelum tumpang tangan atau orang sakit, saudara ngomong apa dulu? Bagaimana membangkitkan iman dia sehingga dia percaya akan doa-doa kita. Dan itu kan perlu belajar. Dan jangan cuma jago kebaktian saja, lompat paling tinggi, bergerak paling heboh, kiri 2 kali, kanan 2 kali, kok maju 1 kali, mundur 3 kali. Tapi doa nggak bisa, ngelepasin orang nggak mampu. Saya bersyukur untuk orang-orang yang punya skill main musik, bersyukur untuk orang-orang yang punya talenta menyanyi. Ya, mereka juga harus dipanggil untuk diperlengkapi.
Begitu. Coba ngomong sebelah kiri, sebelah kanannya. Begitu. Orang handphonenya keluar. Saudara perlu diurapi. Song leader, saudara-saudara perlu belajar. Saya perlu nih, kumpul semua song leader. Kalau saudara mau jadi song leader di sini nanti, kalau saya tentuin hari ini kumpul, ya tentu saya akan toleran terhadap kesibukan yang betul-betul urgent. Saya mau kasih ajar, saudara-saudara. Saya ini dosen song leader, saudara-saudara, di seminari. Jadi saya tuh bisa ngajar. Ya, Noel kemarin itu sama saya itu salut juga. Dia pernah lihat saya mimpin pujian. Waktu saya dikasih kesempatan untuk mimpin pujian di gerejanya dia, ada kesempatan pimpin. Ya sementara mau firman Tuhan, saya disuruh pimpin worship penyembahan. Saya pimpin, dan dia juga salut seperti itu. Saudara tuh punya gembala tuh yang bukan yang biasa-biasa saja gitu maksudnya. Mari upgrade. Nanti saya minta saudara-saudara khusus song leader. Ya seperti apa? Setiap kesempatan saya sebelum khotbah saya selalu mau mimpin. Ya saya rindu. Saya orang yang mau juga praise and worship memuji. Tapi maksud saya begini, mari upgrade gitu. Mari belajar cara tumpang tangan seperti apa. Makanya saya bersyukur ada Mami ya, yang ada SPPT. Itu istilahnya dia itu SPPT. Nggak ada di mana-mana. Cuma ada di Pondok Maharte. Ya, dia apa? Diperlengkapi. Ini bagus, saudara-saudara. Ini gereja, saya mau kasih tahu, ini gereja yang bertanggung jawab. Kalau mau melayani, mesti doa. Coba lihat di lain-lain sana. Belum tentu ada. Gitu. Dia bersyukur untuk gereja Niko misalnya sebulan sekali pergi ke Sentul ya pada dia. Ini gereja-gereja yang benar nih begini nih. Jangan sembarangan saja. Supaya apa? Supaya saudara diurapi. Bagaimana supaya kita berdampak buat orang yang tadi kan ada orang yang lemah, ada orang yang terlantar, ada yang lelah, sakit. Nah, kita gimana ya ketemu sama orang? Tapi aduh gimana caranya? Kita nggak tahu. Mari upgrade diri kita. Yang terakhir saudara-saudara, mari minta alami pengurapan Roh Kudus. Saya nih ya saudara-saudara, pernah saya ikut pelayanan sama Mami, diajak sama orang Petamburan. Saya ngomong, ini bagian saya ngomong. Tiba-tiba dia colek saya. Nggak tahu dia masih ingat nggak? Kita dulu ke dekat Keramat. Dia ngomong gini. Itu kayaknya di samping lemari itu ada satu kuasa. Dia rasa seperti itu. Saya pernah ajak dia juga di daerah Jembatan 5. Dia juga nggak tahu dia masih ingat atau enggak. Waktu saya ngomong sama yang punya masalah seperti ini, lalu dia ngomong begini, kayaknya ada satu kuasa tuh di atas. Saya pernah diajak sama satu orang untuk doain rukonya. Ya, doain rukonya. Karena ruko itu dulu termasuk yang habis pasca kerusuhan, kena kebakar. Jadi itu ruko buat orang pegawai yang datang lebih pagi, itu suka ada penampakan pagi-pagi. Jadi orang nggak mau duluan datangnya. Karena yang datang duluan itu suka lihat penampakan. Ada ya wanita, ada anak kecil begitu. Jadi karena ini meresahkan, pemiliknya kenal sama saya. Sering juga tuh saya disuruh datang hanya untuk musir-musir setan. Kayak pemburu hantu gitu saya. Setiap ada setan-setannya, John Max. Jadi saya ajak dia. Lalu kita ngumpul. Pemimpin perusahaannya ngomong sama seluruh pegawai. Seluruh pegawainya itu tidak semua orang Kristen. Walaupun mereka muslim, suruh ikut. Kita mau doa kuasa kegelapan. Kita mau ngusir setan. Saya yang pimpin doa. Saya doa, saya enggak rasa-rasa apa. Saya enggak rasa apa. Saya enggak rasa-rasa apa. Saya enggak rasa apa-apa. Saya enggak rasa-rasa apa. Kok saya ada yang aneh gitu kalimat saya. Saya enggak rasa apa-apa. Jadi saya doa, saya enggak rasa apa-apa.
Saya cuma bertindak dengan iman. Ini bedanya. Ya, saya cuma bertindak dengan iman. Apa yang kudoakan, apa yang kuyakini jadi. Saya tolak setiap roh kegelapan, roh-roh yang ada di ruko ini, lantai 1, lantai 2, sampai lantai atas. Aku perintahkan keluar. Tiba-tiba, ini tiba-tibanya Ibu Andri. Kalau saya nggak ada tiba-tiba. Keluar dalam nama Yesus. Amin. Udah, saya coba begitu. Tapi beda dengan Mami. Waktu saya bilang dalam nama Yesus keluar, tiba-tiba dia melek. Saat yang melek ada orang mereka juga kan. Jadi ada orang mereka, orang muslim juga kaget juga. Saya tidak tahu dia kaget, saya merem, saudara-saudara. Dia melek. Gitu. Rupa-rupanya waktu saya tengking begitu, dia dengar bunyi seperti pecahan-pecahan piring, di atas. Tapi dia tidak cerita sama saya. Kadang-kadang begitu, dia tidak cerita sama saya tidak cerita sama dia. Cuma kesempatan tertentu saja kalau sudah terpaksa cerita. Kayak tadi pesawat, saya tidak cerita. Jadi keluar juga. Jadi setelah pulang, dia cerita. Dia bilang begini, kamu tahu enggak, tadi waktu kamu doa, enggak. Ada apa emang? Waktu kamu tengking, itu, sorry. Nanti bukan korban di parah dari ini, dia jadi pengkhotbah hebat. Sampai mana nih? Lah, lagi doa. Waktu dia cerita waktu lagi doa, aku dengar seperti ada tumpahan pecahan piring jatuh di atas, tiba-tiba terdengar suara buah. Dia ngomong gitu. Oh, saya ngomong tenang. Oh, ini aku yakini. Dia yang merasakan. Jadi apa yang aku yakini, dia yang ngerasain. Saya ngomong sama dia. Waktu aku tengking, itu setan-setan yang ada di ruko itu keluar. Dia tidak bisa keluar dari lantai bawah. Kenapa? Karena kalah sama aku. Jadi dia keluarnya ke atas. Waktu keluar di atas, dia itu nabrak rak piring. Jatuh, lalu pintu dibuka keras-keras, digabungin, brak. Ya itu yang saya yakini. Dan dia yang dengar. Saudara-saudara, bagaimana saudara begitu peka? Saudara masuk ke dalam suatu ruangan, saudara berkata begini, ini ada sesuatu. Bagaimana saudara bisa berkata kepada orang-orang dalam nama Yesus keluar? Atau diam kepada kuasa kegelapan? Kalau saudara tidak berjalan di dalam pengurangan, kau tidak bisa menilai. Kau tidak bisa betul-betul membawa berkas-berkas tuayan penuh, dan kau berjumpa dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini berkas-berkasku yang penuh. Atau saudara bawa berkas-berkas tapi kosong, ditimbang terlalu ringan, sama seperti Daniel melihat ada tulisan berkata mene tekel ufarsin. Lalu Tuhan berkata begini, engkau telah ditimbang dan didapati kau terlalu ringan. Adakah berkas-berkas saudara penuh dengan Tuhan atau terlalu ringan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangun berdiri bersama.